Ada pesan indah, penting dan menarik dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam masalah bagaimana kita dalam membenci, dalam berbeda pendapat, bertoleransi, dan kita tidak merasa lebih baik. Beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Hawil dauman an taqra'al khata' wa la taqra'il mukhti." Berusahalah engkau untuk membenci dan tidak suka terhadap suatu kesalahan, tetapi jangan sekali-kali engkau membenci pelakunya, membenci orang yang berbuat salah. Kun baghidan lil ma'siyah wa samihil 'asi. Dan engkau harus membenci dan tidak suka kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk, tapi jangan sekali-kali engkau membenci pelaku kemaksiatan. Hal ini menunjukkan agar kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimanapun keadaan kita, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, bahkan ibadah yang kita lakukan sehari semalam full, kita tidak tidur, kita berpuasa, tetap kita tidak diperbolehkan merasa lebih baik. Dan merasa lebih baik itu akan menghantarkan kepada kesombongan, dan kesombongan merupakan dosa besar yang mengeluarkan iblis laknatullah ta'ala alaihi dari surga dan ditetapkan selamanya di dalam neraka. Itulah kesombongan. Kita harus menjauhi dari kesombongan. Kita menjauhi dari merasa lebih baik, karena lebih baik merupakan warisan iblis laknatullah ta'ala alaihi. Dan merasa rendah, merasa salah, merasa hina, tawadhu, rendah diri merupakan warisan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian lanjut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, "Intaqidil qaul walakin ihtarim qailah." Engkau boleh mengkritik suatu pendapat, engkau boleh berbeda pendapat, engkau boleh bersilang pendapat, bersilang pandangan, tetapi engkau harus menghormati pembicaranya, menghormati orang yang berpendapat itu. Hal ini terjadi pada kisah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan muridnya Yunus bin Abdi. Al-Kisah, suatu ketika berjalanlah proses kegiatan belajar mengajar dalam suatu majelis antara Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus bin Abdi dengan murid-murid yang lain. Waktu itu juga terjadilah silang pendapat antara Yunus bin Abdi dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Seketika itu juga Yunus bin Abdi marah, bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan majelis itu. Tak seperti biasanya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi, mengunjungi muridnya Yunus bin Abdi di waktu malam. Dia mengetuk pintunya dan Imam Yunus bin Abdi waktu itu berkata, "Siapa di luar?" Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Muhammad bin Idris." Seketika itu juga Yunus bin Abdi berpikir dan berusaha mengingat semua orang yang pernah ia kenal dengan nama Muhammad bin Idris, sehingga Yunus bin Abdi yakin tidak ada orang yang pernah ia kenal dengan nama Muhammad bin Idris kecuali gurunya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waktu itu juga Yunus bin Abdi membuka pintunya dan amazing, terkejutlah Yunus bin Abdi terhadap Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, terhadap gurunya Imam Syafi'i yang mendatanginya, yang mengunjunginya malam-malam, berusaha menghilangkan rasa marah muridnya Yunus bin Abdi dalam persilangan pendapat itu. Dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengajarkan bagaimana sikap di dalam berbeda pendapat, sikap di dalam bertoleransi, sikap dalam persilangan pandangan dan pendapat. Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Yunus bin Abdi, muridnya, "Wahai Yunus bin Abdi, kita bersatu di dalam ratusan masalah, ratusan al-qadaya, problem. Apakah dengan satu masalah ini kita akan berpisah dengan pandangan yang berbeda?" Ini saudara, penting yang kita tanamkan ini. Penting kita tanamkan dalam jiwa. Penting kita ambil hikmah di balik kejadian ini. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengajarkan kita agar bagaimanapun pendapat kita berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain, kita tak menghargai mereka. Jangan sampai kita mencela orang yang berpendapat. Famuhimmatuna an-nabniyal marad wal marḍa. Kemudian Imam Syafi'i lanjut, pentingnya kita, urgensinya kita
ialah menghilangkan penyakitnya, bukan menghilangkan orang yang berpenyakit. Kita diperintahkan untuk menghilangkan, membuang penyakit, bukan membuang orang yang berpenyakit. Sama halnya ketika tangan kita dikena najis, bukan berarti kita langsung memotong tangan yang terkena najis itu, tetapi kita membuang najisnya, bukan membuang tangannya. Ini pesan indah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, penting kita amalkan.